Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah pada saat ini di tengah kita membangun ibadah keluarga di tempat kita masing-masing, marilah kita bersama masuki ibadah pada saat ini di dalam saat yang teduh. Di dalam keteduhan kita bersama, mari kita bersatu di dalam ketundukan. Ibadah keluarga kami pada saat ini ya Tuhan, di tengah keluarga kami masing-masing dan di dalam kami bersehati, kami lakukan hanya di dalam anugerah penyertaan dan kasih karunia dari Allah, yang kasih setianya senantiasa menyertai kehidupan kami. Di dalam kami menghayati Minggu Tritunggal Kudus, kiranya Tuhan menyertai. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama dan yang kedua. Kusuka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Mari kita berdoa. Segala rahmat
dan anugerah yang telah Tuhan nyatakan di dalam diri kami, telah kami rasakan di sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Kami menyadari atas segala keberadaan diri kami yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Ampunkanlah kami ya Bapa. Dan saat ini kami bersyukur di hari yang baru kami bersama dengan keluarga kami boleh bersehati membangun ibadah keluarga. Di dalam keluarga besar GKJW Jemaat Kedung Kandang dan juga bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, kami akan bersama menggumuli kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam hati dan pikiran kami dan boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuasai hati dan pikiran kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, kiranya Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Berbahagialah bagi setiap orang yang telah membaca, merenungkan, dan yang menggumuli firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 423 bait pertama dan kedua. Aku dapat di hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di telinga bunyi lagu yang kudus, Juru Selamat besertaku dan dosaku ditebus. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan jikalau kita saat ini masih boleh merasakan syukur atas segala anugerah dan cinta Tuhan. Masih di tengah wabah COVID-19, kita boleh dipersatukan walaupun di dalam kondisi kita yang berbeda-beda. Mari kita bersama dengan keluarga kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita hari ini mengingatkan kita akan sebuah kata yang seringkali kita ingat, yaitu ada kata yang menggetarkan, yaitu yang disebut dengan harapan. Apa yang ada di dalam benak kita saat kita mendengar kata harapan? Ada harapan untuk merdeka, maka dilakukan perjuangan untuk kemerdekaan itu. Ada harapan untuk berdiri di kaki sendiri atau berdikari, maka ada perjuangan dengan melakukan demokrasi. Ada harapan untuk hidup damai, maka ada perjuangan untuk tidak melakukan peperangan. Dan selain itu, tentu kita juga ingat bahwa di dalam mewujudkan kedamaian, cita-cita harapan akan itu, kita sering mendengar ada beberapa lagu yang menarik. Lagu dari
Michael Jackson yang berjudul Heal the World. Di sana juga dikisahkan tentang bagaimana hidup berdampingan dengan penuh damai. Itu adalah sebuah cita-cita dan harapan. Lalu juga ada lagu dari John Lennon yang berjudul Imagine. John Lennon membayangkan bagaimana kalau hidup di dunia ini tanpa sekat dan mereka hidup menjadi satu di dalam kedamaian, hidup di dalam keluarga. Atau bahkan ada seorang yang menjadi korban perang nuklir Hiroshima, yaitu seorang yang bernama Sadako Sasaki. Dia selalu mengkampanyekan tentang hidup damai bersama dengan orang lain, dan inilah menjadi harapan dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, semua pasti punya harapan yang sama, yaitu tentang kedamaian. Dan hal inilah yang senada dengan bacaan hari ini. Bagaimana konteks di mana Tuhan Yesus bersama dengan para murid sebelum Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Di saat mereka makan bersama, lalu Tuhan Yesus memberikan pesan kepada para muridnya supaya mereka tidak takut. Supaya pada saat Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan para murid tidak takut, para murid tetap memiliki percaya kepada Sang Kristus. Ada 3 hal yang diungkapkan di sini, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus menjanjikan penolong atau Roh Kudus di dalam kehidupan para murid. Seperti yang ditulis di ayat yang ke-16. Lalu yang kedua, ayat yang ke-27 disebutkan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Lalu yang ketiga adalah di ayat yang ke-27b, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Artinya damai sejahtera, shalom itu diberikan dan ditinggalkan untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, inilah harapan di dalam hidup supaya kita tidak gentar dan tidak gelisah. Pertanyaannya lalu bagaimanakah di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, semua orang di dunia ini pasti punya harapan. Mungkin kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, sebenarnya apa yang menjadi harapan kita di dalam kehidupan ini? Tentang damai sejahtera di dalam hidup, Bapak, Ibu, dan Saudara, pasti setiap orang senantiasa mendambakan damai sejahtera itu di dalam kehidupan. Tidak mungkin ada orang yang mendambakan, saya ingin terjadi perpecahan, saya ingin terjadi perselisihan, saya ingin terjadi pertengkaran. Tentu tidak ada. Baik di tengah keluarganya, baik di tengah persekutuannya, baik di tengah setiap apapun yang terjadi dalam hidup. Begitupun juga Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Tuhan Yesus yang telah membawa damai sejahtera itu di tengah para murid dan juga di tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, maka mari kita saat ini tetap menumbuhkan harapan untuk dunia yang penuh damai. Di manakah itu dimulai? Tidak perlu berpikir terlalu besar, terlalu jauh. Mari kita mulai dari tempat kita masing-masing. Mari kita membangun harapan melalui sikap hidup damai di dalam kehidupan kita. Kita mulai dari diri sendiri, menghadirkan shalom di tengah kehidupan kita. Lalu setelah itu mari kita mendatangkan damai sejahtera di lingkungan keluarga. Hubungan suami istri yang mulai renggang, mari kita ikat kembali di dalam damai sejahtera itu. Lalu berikutnya damai sejahtera di dalam persekutuan, di dalam pelayanan, yang seringkali mungkin kita pernah terluka, mari kita membangun damai sejahtera itu kembali. Dan juga selanjutnya kita membangun damai sejahtera di tengah lingkungan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan cara satu hal, aku memaafkan yang telah terjadi. Untuk bisa mewujudkan nyata damai sejahtera di dalam hidup, ada satu cara, yaitu dengan kata-kata, aku memaafkan apa yang telah terjadi. Mari kita mulai itu dengan orang lain, dengan orang yang ada di sekitar kita, dan juga kita mau memaafkan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara,
mari kita bersama menghayati kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah ungkapan yang dituliskan di patung Sasaki, Sadako Sasaki, yaitu demikian. Inilah tangisan kami, inilah doa kami untuk membangun kedamaian dunia. Ini adalah sebuah ungkapan yang dituliskan di patung Sadako Sasaki. Inilah yang menjadi harapan kita semua, hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati di dalam saat yang teduh. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini boleh membawa kami dalam hidup penuh dengan damai sejahtera. Hidup bersama dengan sesama kami, hidup bersama dengan orang lain, dan bahkan di dalam diri kami sendiri. Dan biarlah damai sejahtera seperti yang telah Tuhan wujud nyatakan bagi kami, itu juga boleh kami wujud nyatakan bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita bersama mengumpulkan ucapan syukur kita bersama. Bersama kita menyiapkan ungkapan syukur, persembahan yang sudah terkumpul akan diserahkan kepada ketua kelompok atau ketua rayon. Roma pasal 12 ayat yang pertama demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita bersama, sambil kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 bait pertama dan kedua. Ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Di waktu kesusahan tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruraslah jiwaku, hidupku berseri. Mari kita bersyafaat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah keluarga yang boleh kami bangun bersama hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih dan rahmat Tuhan boleh nyata bagi kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama menggumuli kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap keluarga kami boleh membangun damai sejahtera di tengah kehidupan kami yang mungkin pernah terluka, dan kehidupan persekutuan kami yang mungkin kami pernah mengalami luka batin. Biarlah kami boleh didamaikan, sehingga damai sejahtera Tuhan itu boleh nyata di tengah kehidupan kami, keluarga kami,
dan juga persekutuan kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Ungkapan syukur yang telah kami kumpulkan bersama hari ini, biarlah benar-benar boleh menjadi persembahan yang layak dan harum di hadapan Tuhan. Memang jikalau kami rasakan tentu tidaklah sebanding dengan segala berkat yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Namun biarlah persembahan ini kami serahkan dengan penuh ketulusan hati kami. Dan biarlah melalui persembahan ini boleh menjadi alat pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, berkati pengelola, berkati yang mengguna anggaran dan semua yang terlibat, biarlah Tuhan memberkati. Seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, kiranya Tuhan memberkati di dalam rahmat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami serahkan seluruh sanak saudara keluarga kami, dimanapun mereka berada, baik anak, cucu, menantu, keluarga kami, yang ada di luar kota, yang tidak bisa bersama-sama dengan kami, biarlah Tuhan juga menjagai hidup dan kesehatan mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna ini kami serahkan, dan kami akhiri di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan pulang ke tempat kita masing-masing, dan kita akan bersama melanjutkan kehidupan yang Tuhan nyatakan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, bait yang keempat, kita harus membawa berita. Bait yang keempat kita nyanyikan bersama-sama. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita bersatu hati, kita mohon berkat-Nya. Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, sertai dan pimpin kami untuk boleh membawa damai sejahtera Tuhan, sehingga kami tidak takut, kami tidak gentar di dalam setiap peristiwa kehidupan yang mungkin membuat kami khawatir. Oleh karena itu mampukan kami ya Bapa di dalam anugerah-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang pemurah, dan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan saudara di dalam damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.